warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Misalnya Erwin Natasha akan menyelesaikan tugas bulan Juli tentang mewawancarai tentang bertema pendidikan. Nah, sekarang kita undang aja ya narasumbernya. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Raihan Rizky Nurholbi dari kelas 9 deh. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, metode belajar AA tuh kayak gimana sih? Buat metode belajar aku selama ini aku biasanya pakai metode belajar dari rangkuman. Jadi setelah aku pulang sekolah, mengingat lagi pembelajaran gitu ya yang udah guru aku kasih selama mata pembelajaran itu. Misalkan kayak informatika nih ya, udah dikasih misalkan bab algoritma. Nah, aku pelajarin lagi nih bab algoritma tuh gimana, terus aku tulis nih yang penting-pentingnya yang udah aku pahami gitu, sampai mana. Nah, yang belum aku pahami baru aku pelajarin lagi gitu. Nah, oke, karena metode belajar udah. Nah, sekarang mata pelajaran favorit aku apa sih? Mata pelajaran favorit aku itu informatika. Oke, nah mungkin kan karena tentang pendidikan juga ya. Yeah. Nah, menurut AA nih, di Indonesia tuh pendidikan para remaja-remaja nih kayak gimana sih? Menurut aku itu pendidikan para remaja di Indonesia itu sebenarnya udah cukup ya. Cuman tapi memang harus kita tambahin lagi gitu, kita tingkatin. Karena yang aku baca dari sebuah berita, sebuah sumber, buat mencapai negara maju itu kita perlu 50% sampai 60% sumber daya manusia yang memadai. Sedangkan Indonesia yang aku tahu itu hanya ada di angka 15 sampai 25%. Jadi kita tuh perlu banget tekanin buat sumber daya kita itu ditingkatin lagi. Yang salah satunya kita grow up dari remaja lagi. Oke. Nah, karena para remaja pendidikannya udah nih ya. Nah, kalau misalnya mau ujian nih, nah kan biasanya suka ngapalin lah ya. Iya. Nah, gimana sih metode AA ngapalin buat ujian? Kalau buat metode aku ujian, sebenarnya aku ujian itu jarang banget ngapalin ya. Jadi jarang banget. Jadi hari sebelum H-1 nih misalkan, orang-orang tuh kayak udah excited banget mau ujian, kayak misalkan besok pelajaran IPA nih ya. Dari sebelum semalamnya itu udah dihafal gitu, IPA ini misalkan sel ada ini atau apa. Nah, kalau aku sendiri biasanya kalau nggak ngehafal, aku baca satu kali aja itu udah nerap buat aku. Karena yang penting itu buat aku, buat pelajaran itu nerap buat aku itu dari gimana kita merhatiin guru kita saat terangkan di kelas, karena itu yang paling penting. Nah, oke, bagus juga ya cara metode belajar buat ujiannya. Nah, kalau misalnya buat cara mempertahankan nilainya nih, gimana sih? Buat aku mempertahankan nilai, bukan keterbatasan ya, tapi aku juga kan emang sibuk juga di organisasi ini ya. Kalau aku sendiri, aku biasanya ngebagi waktu buat belajar kayak yang tadi aku udah bilangin ya. Aku belajarnya di malam hari, misalkan dari Isya jam 7 malam sampai jam 9 malam 2 jam. Udah itu istirahat, aku tidur. Nah, di situ aku selama belajar tuh kayak udah aku bilangin tadi ya, bener-bener ngulangin banget materi yang udah aku dapetin di sekolah. Nah, udah itu aku istirahat, fresh otak, lalu siap-siap buat hari besok. Nah, terima kasih ya Rehan sudah mau menjadi narasumber untuk wawancara kali ini. Sama-sama. Mungkin untuk closingannya ada sepatah atau dua patah kata. Kata-kata patah dua patah kata mungkin yang aku paling ingat banget nih, yang udah aku melekat di otak aku. Jangan pernah menunggu untuk memulai, tapi mulailah untuk menunggu hasil dari proses kita memulai. Nah, oke, terima kasih ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.